Ini kali kedua, tetangga spesial kita yang videonya beberapa tahun yang lalu sudah ditonton 10 juta kali oleh para tetangga kita. Ini dia Marcel Siahaan. Hari ini, gue secara pribadi melihat perubahan seorang Marcel. Yang selama 4 tahun ini, ia bisa menemukan purpose dalam perjalanan spiritualnya dan bagaimana ia menjadi sebuah jembatan untuk banyak orang. Seperti apa yang ia ingin sampaikan di lagu Tawakal ciptaannya. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Kembali lagi di Daniel, tetangga kamu. Dan untuk saudara-saudara gue yang muslim, gue ingin mengucapkan selamat merayakan hari kemenangan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal Aidin wal Faizin. Kami dari segenap keluarga Daniel Mananta Network ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Nah, hari ini gue mempunyai tamu yang sangat spesial banget. Tapi seperti biasa gue pengen ngajak kalian untuk mendukung kita dengan cara subscribe atau mungkin memberikan super thanks atau bisa membeli di QR code ini nih langsung ke official toko kita. Toko online pastinya ya. Langsung aja beli official merchandise dari DMN atau Daniel Mananta Network. Sebagai bentuk dari support dan menjadi tribe kita. Tapi ini dia tamu spesial yang wow, videonya sampai hari ini masih menjadi yang tertinggi di Daniel Mananta Network. Ini dia Marcel Siahaan. What's up, brother? Assalamualaikum, sehat-sehat, man. Waalaikumsalam, brother. Man, I am so happy that you're back here. Gue ngerasa dari terakhir kita ngobrol, kita gak ngira kalau misalnya se-viral itu, bro. Cuman bedanya ini aja, Den. Waktu itu gue gak pakai kacamata, sekarang gue pakai kacamata. Iya, biar. Bukan, karena beneran ini gue udah gak lihat apa-apa nih. No. Oh iya. Oh man. Terus terima aja. 4 tahun loh, bedanya cuma 4 tahun loh itu. Oh iya. Iya. Signifikan dong. Iya. Signifikan lah. Iya, 4 tahun. Ini udah udah blur gitu. Oh wow. Lihat nasi rames tuh gue udah gak pede. Oh no. Takut salah nyendok kan. sendok sayur ternyata sambel kan. Iya. Nah, sekarang gue gini. Oh, jadi, snap bro. Terima kasih banyak. Iya. Tapi Atas emang pengertian. Marcel ini gak berubah-ubah, mukanya gitu-gitu aja gitu ya. Ya kan secara rambut pun juga gitu-gitu aja gitu. Jadi kayak lu gak berubah-ubah banget. Ya emang ya namanya udah berumur akhirnya ya mau gak mau kacamataan. Ada gitu. beberapa yang harus diterima. Iya itu. Diterima aja. Gue sendiri juga udah mulai sih kacamataan juga. Gue udah mulai ngeliat, udah harus begini bro. Oh iya. Aduh, tapi Sel, gimana Den? Wow. So many things to update actually. Kayak, iya. Banyak sekali sih. Ya, banyak dari sekali. terakhir kita ngobrol di 2020 saat itu ya. Dan habis itu video lu yang sampai sekarang ini masih menjadi yang paling tinggi gitu ya di kita. Man, 10 juta viewers itu gak main-main by the way. It's Wow. huge. Dan gue ngerasa dari situ sampai sekarang ini pun juga banyak perubahan sampai akhirnya dari titik tersebut ya titik akhirnya lu itu ya sampai akhirnya sekarang it's a new beginning for you sampai akhirnya lu mengeluarkan single Tawakal gitu. Betul. Nanti kita akan ngobrolin soal Tawakal. Yes, please. And tapi what has happened? I just wanna get a quick update on your life gitu. Quick update. Yes. Bisa dibilang post pandemic ini banyak memberikan gua input ya. Input dalam arti benar-benar dalam internalnya gua gitu. Oke. Bagaimana sebetulnya berdamai lagi dengan diri sendiri, lalu kemudian bertanya lagi sebetulnya apa yang lu mau jalanin sih Marcel gitu. Sebetulnya gitu ya. Walaupun beberapa hal sepertinya sudah pasti ya, sudah pasti. Marcel tuh begini, Marcel tuh begitu, karakternya begini, apa yang dia pilih begitu, jalan hidupnya seperti ini. Sepertinya itu semua sudah jelas gitu, vividly terlihat gitu ya. Oke. Jadi pada akhirnya the only constant is change. For sure. Satu-satunya yang konstan dan konsisten dan yang pasti yang adalah abadi perubahan. itu cuma perubahan gitu. Betul. Pada akhirnya si Marcel ini juga kemudian berevolusi, ya, bahkan untuk beberapa juga harus berevolusi, harus cepat gitu. Wow. Melihat perkembangan di sekelilingnya gitu. Karena banyak momen-momen tertentu yang mengajarkan gue untuk lu tidak hanya menjadi manusia itu bukannya sekedar memantapkan pilihan lu seperti apa, karena buat gue purpose is the most important thing as a human being kan. Karena kalau lu tidak punya purpose, lu akan gamang, lu bingung gitu ya. Gitu. Dan seperti sebagai Marcel Siahaan yang BM
gitu, banyak Banyak mau, maunya. dari kecil banyak mau dan segala macam. Untuk menetapkan purpose itu bukan sesuatu yang gampang, bukan mudah Oke, gitu. what is your purpose? Kira-kira sekarang udah ditemukan, udah diberikan. Karena gini, gue pernah dengar seseorang ngomong, Edozel, pas gue lagi ngobrol Iya sama ya. dia, gue bilang gitu, gimana bro, lu udah menemukan purpose hidup lu belum? Dia bilang, Neil, purpose itu nggak pernah kita yang nemuin, purpose itu dikasih. Dan itu menarik buat gue. Jadi Oke. kayak tujuan hidup kita, nggak mungkin kita sendiri yang bisa mencari apa tujuan Iya. hidup kita. Kita justru harus tanya sama pencipta Mhm. untuk tahu kenapa gua diciptakan di dunia ini. Sehingga si pencipta lah yang memberikan tujuan hidup itu ke kita gitu. Dia yang akan memberikan jawabannya. Dan gue yang kayak, gokil lo Dok. Di satu hal gue setuju, dalam arti gini Dan, fungsi manusia itu, kalau di Buddhism dulu ada istilahnya namanya bodhicitta. Bodhicitta itu adalah satu entitas yang mencerahkan orang lain, dan pencerahan dia itu tergantung pada pencerahan. Semakin banyak dia mencerahkan, pencerahan dia akan semakin tinggi. Sebenarnya kalau bisa dibilang, kalau gue mau istilahnya, kalau pakai bahasa kasar cocok logi gitu, nabi-nabi kita tuh adalah, kalau di Buddhism ya bodhicitta. Mereka adalah orang-orang yang semakin tercerahkan ketika mereka mencerahkan orang lain. Wow. Ya, anyway. Nah kalau di Islam yang gue lihat kan ada 3 hal sebetulnya yang harus dijaga keharmonisasiannya gitu ya. Adalah hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia, dan hubungan kita dengan alam. Kalau di Hindu lo lihat, lo pernah baca lah kalau lo nyampe di airport di Denpasar kan ada Trihita Karana itu. Betul. Ya. Iya kan? Betul. Hubungan dengan alam, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia antar manusia. Nah, kalau di kita ada namanya habluminanas, hubungan antara manusia, habluminallah, dan habluminul alam. 3. Itu gue baru pernah denger tuh ya. Habluminul alam ini. Nah ini, inilah yang kemudian secara tidak langsung akhirnya mau gak mau mempurpose-kan gue gitu. Wow. Itu makanya tadi gue bilang, yang teman lo tadi yang lo bilang itu, gue bukan tidak sepenuhnya gak setuju. Bener. Bahwa semakin kita terkoneksi dengan konsep ini, semakin kita bisa menemukan purpose kita. Bahwa apa? Ya kalau lo tanya purpose-nya Marcel apa ya? Jadi manusia yang makin baik aja. That's good. Yeah. That's it. Yeah. Gitu, karena begitu lo tahu begitu lo tahu purpose itu, semua yang gak benar itu, apapun yang gak benar, apalagi ya, termasuk yang tidak prioritas itu akan kesisir sendiri semua. Yeah. Kita jadi tahu bahwa pada akhirnya kita setiap hari bangun, beribadah ya, berpuasa atau apapun, bahkan kita pun bisa bilang bahwa setiap gerak kita sehari-hari itu adalah ibadah. Ya. Ya, menafkahi istri kita, menafkahi anak kita, Ibadah. berkomunikasi dengan istri, berkomunikasi dengan anak, berkomunikasi dengan asisten-asisten rumah tangga kita, berkomunikasi dengan peliharaan-peliharaan kita gitu ya, dengan apapun itu, dengan pegawai-pegawai, dengan tim, dengan band, itu semuanya ibadah gitu. That's so good. Sehingga akhirnya purpose-nya di situ. Nah, keseimbangan itu terus yang apa ya, makin kesini gue makin rasa bahwa ini yang harus gue jaga, keseimbangannya. Dan semakin gue yakin lagi dalam perjalanan 4 tahun setelah kita terakhir ketemu itu, ya gue juga banyak menerima bahwa pada akhirnya kita harus menerima kenyataan bahwa segala sesuatu itu diturunkan dengan dalam bentuk keseimbangan semuanya, Dan. Jadi nggak ada yang ekstrim satu, ya, atau ekstrim di sebelah sana, enggak. Semuanya dalam keseimbangan. Contoh misalnya kayak, kalau di kepercayaan gue, misalnya kita percaya Al-Quran adalah moral conduct. Right. Kode etik, moral conduct, tata berperilaku, ajaran-ajaran. The lifestyle semuanya. Basic principles. The foundation, lifestyle, principle. Yeah. Tapi kita juga gak boleh lupa ada yang namanya hukum alam, Dan. Itu sunatullah itu. Itu neracanya ada gitu, itu keseimbangan. Contoh kalau misalnya, kalau hukum Al-Quran kan kita tahu lah, maksudnya ada beberapa hal-hal yang mungkin kita tidak boleh melanggar karena itu akan dihukum sama Tuhan, misalnya seperti itu. Kalau hukum alam sendiri itu misalnya apa? Hukum alam sendiri itu misalnya kayak jangan buang sampah sembarangan, nanti banjir. Iya, itu. Atau lo tidak akan bisa melawan api gitu. Lo tetap harus melakukan upaya-upaya yang
secara logis bisa diterima untuk gimana caranya supaya api itu tidak membakar atau tidak Ya. memantik api untuk Ya. keluar. Atau Lo harus melihat. gravitasi itu hukum alam. Right. Karena pada akhirnya ketika api membakar, lo tidak bisa menggunakan misalnya let's say kitab suci lo untuk menyelesaikan masalah itu. Lo tetap harus melakukan That's semua. so good. Ya. Ya. Lu doain sampai berapa jam pun juga. Let's be open about it. Ya, api tiba-tiba bakal ngebakarin lu. Let's be open. Ya. Tapi pada akhirnya adalah kita diberikan keleluasaan untuk selalu berpikir jernih, berpikir dengan landasan moral conduct tadi, Ya. apapun itu kitab suci kita, untuk kemudian kita juga bisa melihat tanda-tanda alam ini gitu loh. That's good. Ya sebegitu besarnya gitu Tuhan, segitu besarnya Allah gitu ya. Dia juga memberikan itu semua dalam satu paket gitu. Moral conduct-nya juga dengan tanda-tanda itu tadi. Makanya kita selalu diminta untuk sering-seringlah bertafakur. Bertafakur tuh banyak-banyak ngelamun. Banyak-banyak in awe gitu. Wow. Banyak-banyak tertegun. Ya. Iya kan? Ya, tertegun sama ciptanya Allah betul, gitu. Ya. Betul. Ketika misalnya lu melakukan penyembahan misalnya ya. Lagi di kebaktian, lu lagi penyembahan. Lu akan selalu menciptakan ketertegunan itu. Bahwa besar sekali ya Tuhan ya. Besar sekali gitu kuasanya. Itu juga yang gue rasain gitu. Dengan misalnya lu melihat hal-hal kecil Dan, banyak hal-hal yang gue pikir rejeki misalnya. Rejeki itu gue pikir segala sesuatu yang gue dapat setiap bulan. Ya. In terms of material finance finance ya. Tapi ternyata enggak. Karena banyak hal-hal yang setelah gue rasa, gila lo gue dapat privilege ini loh. Gitu loh. Kayak misalnya gampang aja. Gue selalu ngobrol sama Rima gitu kan, bahwa kayak gila ini orang-orang pada kirimin kita makan, kita nggak tahu apa kita lagi pada diet gitu kan. Ini orang kirim makan. Terus gue ngobrol sama dia. Tahu nggak kenapa mereka ngirimin kita makan terus? Kenapa? Karena kalau kita punya makan, kita punya sesuatu, kita tuh nggak pernah nggak bagi sama orang. Sadar nggak? Pernah nggak dipikirin itu? Kamu tuh, saya perhatiin kamu. Kamu tuh kalau bikin sesuatu, kamu nggak pernah nggak bagi orang. Kamu pasti bikin. Dan kamu kalau bikin sesuatu, Rima tuh dari dulu, dan ini satu hal yang bikin gue cinta berat sama dia dari dulu adalah hal kecil. Misalnya kayak bulan puasa nih, bulan Ramadan gitu ya. Kita kan kalau mikir hampers itu kan, kita beli gitu ya, beli dari satu tempat lalu kita jual. Tapi Rima itu dia punya konsep begini, kalau kita punya hampers, bukan berarti mendiskreditkan satu atau dua orang yang memang bisnisnya hampers, bukan. Tapi kalau saya berpikir bahwa kalau saya mau kasih sesuatu, harus sesuatu yang saya buat dengan tangan saya sendiri. Gila sih itu. Makanya ya cerita-cerita mengenai gue dulu nemenin dia waktu masih hamil set ya. Dari 5:30 sore sampai 6:30 pagi, gue nemenin dia masak rendang. No way. Dan itu pakai areng, dan bukan pakai kompor. Kalau kompor kan cepat, ini pakai areng loh. Gila. Dia masih hamil besar itu. Dan setelah itu begitu terang, kita udah siap-siap, langsung kita anterin satu-satu ke orang-orang. Tapi gue bilang, nah itu hal-hal seperti itu yang selalu menciptakan ketertegunan gue untuk selalu, ternyata ya karena begini. Akhirnya gue cuma bisa bilang alhamdulillah, terima kasih banyak gitu. Thank you bos, thank you for everything gitu. Itu kayak prinsip tabur tuai. Iya. In a way. Atau dalam Buddhis karma mungkin. Karma. Jadi iya. Kalau di Islam kifarah namanya. Kifara. Which is apa tuh? Kifara itu sama. Jadi kayak apa yang lu beri, lo akan tuai nanti. Gitu. That's great. Itu sebenarnya kan bagian dari sunatullah, bahwa semuanya ini sebab akibat gitu. Sebab akibat. Apakah itu hukum alam atau itu hukum Allah? Ngerti gak lo? Iya. I think that's an interesting question. Karena kalau misalnya menurut gue, itu hukum alam. Itu hukum alam. Karena apa? Ada banyak orang kaya yang tidak bertuhan, tapi dia tajir gara-gara dia suka ngasih duit ke orang-orang sekitarnya. Hukum alam. Itu hukum alam gitu. Jadi kalau kembali lagi ke yang tadi, hukum alam itu somehow memberikan kita satu info, satu informasi, satu keterangan bahwa dengan mengikuti hukum alam saja sebetulnya sudah cukup. Tapi itu tidak akan menjadikan lu manusia yang paripurna, karena lu juga perlu satu guidance gitu. Betul, karena si orang kaya tersebut yang tidak percaya Tuhan, kita gak tahu apakah hidup dia damai. Iya. Karena kedamaian itu benar-benar bisa datangnya dari hubungan lu dengan Tuhan gitu. Nah di pengalaman gue gini Dan, kenapa akhirnya yang mungkin pernah gue singgung ya, tapi mungkin belum sedetail ini sekarang gitu ya. Kenapa gue akhirnya ketika di Islam gue belajar bahwa pemahaman gue nih mengenai hakikat, mengenai makrifat atau apapun itu ternyata tidak cukup. Seperti ya itu tadi, gue paham mengenai hukum alam seperti ini misalnya. Right. Ya. Lalu
apa yang akan gue dapat ketika gue memberikan sesuatu, lalu kemudian gue akan mendapatkan apa setelah itu, gue tahu gitu. Tapi apakah pemahaman itu saja cukup gitu? Ternyata tidak. Gue perlu melakukan satu disiplin. Hmm. Nah itu gue dapetin di Islam dengan apa? Gue menjalankan syariat gitu. Oke. Syariat itu apa? Ya sholat, Ya. zakat, Ya. puasa Hmm. gitu. Dan ketika gue bisa melakukan itu dalam kondisi yang benar-benar seimbang, enak banget. Gue Hmm. mendapatkan satu keadaan yang istilahnya apa ya, harmonious gitu. Right. Harmony banget, in harmony Balance. banget. Ya. Dan itu memang kalau di apa yang gua cek, yang gua cari, yang gua pelajarin segala macam, memang sejauh ini sejalan karena Muslim itu ditakdirkan menjadi umat pertengahan sebetulnya. Oh, tell me more. Ada di surat Al-Baqarah 143. What does it mean? Umat Umat pertengahan itu pertengahan. adalah umat yang selalu wise, selalu bijak, selalu adil, selalu balance, Wow. dan selalu objektif, sorry. Iya, ya. Bukan objection. Selalu objektif. Objection, Your Honor. Itu penolak gitu. Maaf. Objektif. Objektif, Kebanyakan jadi pengacara kayak gitu. Objection, Your Honor. objektif, balance, proportional. Oke. Iya. Oke. Lo tidak akan menjadi buta karena ayat-ayat, karena kitab suci juga. Karena lo juga terbuka dengan apa yang terjadi di dunia nyata, which is That's so sunatullah itu, hukum alam. Ya, ya. Dan seringkali Allah tuh yang kadang-kadang nyebelin gitu ya, karena itu tadi kita belum punya kemampuan untuk kadang-kadang membaca itu. Kita perlu waktu untuk diem, bengong-bengong, bego-bego gitu untuk ngebaca itu ya. Sign-sign itu. Semuanya sign-nya sudah dia kasih loh. Ya. Lewat orang, lewat alam, lewat angin, lewat apa, semuanya dia kasih tahu. Hmm. Bahkan dari hal-hal yang paling menyakitkan pun misalnya kayak, enggak, lo belum saatnya sekarang. Padahal kita udah berusaha setengah mati, Den. Betul. Kita udah lakukan apapun gitu. Betul. Tapi tiba-tiba nggak jadi misalnya, atau nggak sesuai dengan harapan kita. Hmm. Tapi begitu kita pikir lagi, no. Tiba-tiba gue kayak merinding-merinding gitu, terus gue kayak sadar kalau, ya tujuannya pasti ini. Nggak apa-apa. Akhirnya bisa ikhlas lebih cepat gitu. Ya, Lebih ya. bisa surrender lebih cepat Itu sebetulnya. penting banget sih. Yang lama kan adalah sebelum ini, kalau kita tidak memotivasi diri kita untuk bertafakur dan melihat sign-sign ini adalah, kita pasti lama menerima itu Kita kan. pahit banget Gila, kayak kesel banget Iya, gitu. Kenapa iya. gini ya gitu loh. Ya, Gila dan loh. itu bisa seminggu. Oh iya, sekarang Ya. beberapa waktu aja, beberapa menit aja adalah keselnya gitu ya. Ya. Tapi pada akhirnya gue percaya bahwa untuk hal-hal ini kayaknya gue sedang dijauhkan dari hal ini. Dan banyak hal-hal di luar gue yang menunjukkan itu. Jadi kayak tiba-tiba temen gue nyeletuk gitu. Mas, lagi diselamatin itu. Gini. Ada aja ngomong, tapi random. Atau misalnya tiba-tiba gue ditunjukin satu kondisi kayak misalnya baca di social platform misalnya gitu ya. Baca tiba-tiba ada berita yang menunjukkan bahwa, kebayang gak kalau lo kayak gini? Pernah gak? Ada aja yang ngomong gitu. Betul. Nah ini lo sekarang lagi dibuka matanya supaya lo sadar. Jangan terlalu overwhelmed dengan kondisi ini. Ya. Dengan kondisi yang bahasa manusianya adalah kegagalan. Gitu. Jangan overwhelmed, karena di balik ini ada sesuatu gitu. Dan kebayang gak kalau lo masuk di dalam lingkaran ini misalnya. Atau lo kecebur di dalam lingkaran ini hanya karena lo ingin memastikan lo mendapatkan semua yang lo pingin. Karena lo sudah berusaha gitu. Pada akhirnya, oh iya benar juga ya. Wow. Wah, akhirnya gue malah, waduh, thank you. Yeah. Makasih banyak Allah gitu kan. Makasih banyak gitu. Wow. Gitu. Seru aja sih, Dan. Jadi ya kayak, so, apa ya? What happened to you, man? I don't know, dude. Buset dah, gila. Gue kayak gak sedalam ini 4 tahun yang lalu. What happened to you, bro? I don't know. Karena dengan keseimbangan itu akhirnya gue melihat purpose gue, Dan. Akhirnya, aduh, hidup tuh udahlah. Lu gak ada cara lain. Udah, lu bawa sebanyak-banyaknya siapapun untuk, yuk kita ingat-ingat purpose kita. Tanpa harus melakukan hal-hal seperti yang gue lakuin. Lu sudah menjalankan cara lu gitu, menemukan itu. Yuk, saling ingetin untuk, oke, lu udah tahu cara lu, temuin purpose lu. Purpose lu itu, tugas lu itu. Justru malah bukan berarti semuanya harus sama, seragam gitu. Karena kembali lagi kan, kita dilahirkan apalagi kita nih, gue bersyukur banget dilahirkan di Indonesia ini ya. Karena berbeda semuanya, dan itu jadi kelihatan, gila gue bisa belajar dari orang ini cara dia menemukan purpose. Bahaya nih caranya gitu. So good. Aneh gitu kan. Terus yang kayak, jadi
lu kayak di fait accompli untuk, kan lu gak bisa sombong kan lo? Ya. Kan lu gak bisa so tau kan lo? Ya. Gitu. Lu kan gak bisa tuh lu seenaknya lu ngejudge orang, lu gak bisa seenaknya lu ngasih tahu bahwa kebenaran lu adalah kebenaran yang paling hebat. Gak ada kebenarannya paling hebat. Ya. Tidak ada. Wow. Dan the more you fight for it, malah makin kelihatan sebetulnya semakin relatifnya apa yang lu mau omongin gitu semuanya gitu. Tidak ada. Gue akan nanya pertanyaan yang cukup berat habis ini, tapi gue bentar lagi kan buka nih gitu kan, jadi gue mau nuangin lu teh dulu bro. Oh siap. Wah thank you. Duh, pertanyaan berat apa lagi? Yang berat emang ya? Ini by the way karena gue suka banget kurma ya. Iya. Jadi ini gue emang pilihinnya buat lo Sariwangi kurma dan madu bro. Wow, thank you. Ini aromanya enak banget bro. Jadi ini aromanya berasal dari perpaduan kurma dan madu yang bikin suasana bulan puasa itu makin kerasa hangat. Apalagi kurma kan emang identik banget ya sama bulan puasa kan. Nah jadi kayaknya kurang afdol kalau misalnya bulan puasa gini kita nggak nyetok teh Sariwangi kurma madu. Wah asli. Jadi menurut gue ini minuman yang pas banget untuk diminum ketika lu lagi buka puasa. Tapi gue yakin banget lu udah gak sabar untuk nyobain tehnya. Sabar. Belum waktunya berbuka. Kita ngobrol lagi aja ya. Nah gini Sel, gue ngerasa ya bro ya. Dari 4 tahun yang lalu sampai sekarang. Lu semakin mendalami Islam. Ya. I don't know, I feel that way. Kayak I don't know what happened. Apakah karena emang kita benar-benar viral banget saat itu sampai akhirnya lo ya udahlah ini identitas gue yang sejati-sejatinya banget gue dalamin banget nget gitu. Like I don't know. And then you said banyak proses juga gitu di dalam diri lo. Like makanya tadi gue tanya gitu, gue sampai benar-benar what happened to Marcel? Satu hal yang mungkin gue senang juga dan gue bangga sekali lagi bisa ketemu lu itu adalah nggak semua orang bisa gue cerita kayak begini. Itu loh. Karena beberapa hal memang harus gue simpen sendiri dan gue nikmatin sendiri. Gue harus jalanin aja gitu prosesnya gitu. Just go with the flow aja gitu. Betul. Ngikutin ya. Jadi kayak di satu sisi mungkin gue cerita nih dan ya lo melihat gue, wah Marcel ada satu apa istilahnya kalau di keyboard ketranspose nih gitu. Ya, trigger lah, ada trigger tapi kembali lagi selalu ada pelajaran aja gitu setiap kali ketemu gitu. Jadi gue juga sekali lagi terima kasih banget ini untuk kesempatan ini, bro. Beneran. Oh, thank you. Karena selalu ada upaya untuk perbaikan, selalu ada upaya untuk updating, selalu ada upaya untuk membuat segala sesuatu dari apa yang kita selama ini yakinin setengah-setengah jadi lebih makin. Kita leveling up bareng lah. Bukan tidak mungkin kok. Tadi seperti yang lo bilang itu juga benar bahwa dari waktu gue ngobrol sama lo dan gue juga semakin yakin dengan bukan hanya identitas itu sesuatu yang di luar. Di luarnya aja. Di luar dan gue lebih seolah-olah gue bertanggung jawab pada orang-orang di luar ini gitu. Sedangkan untuk beberapa hal gue tanggung jawab sama yang menciptakan gue gitu. Yang membuat gue condition ada di sini gitu. Tapi di satu sisi makin kesini gue juga sadar bahwa ya itu tadi gue bilang tugasnya menjadi jembatan. Jadi gue tidak bisa hanya menyimpan itu sendiri. Ya. Tapi di satu sisi juga gue tidak bisa hanya berpegang pada hal-hal yang sifatnya duniawi aja gitu. Ngerti kan? Jadi ada beberapa hal memang gue harus cerita tanpa bermaksud untuk wah semoga gue menginspirasi karena kalau udah niatnya udah gitu udah lain. Udah beda. Dan gue bukan tipe yang begitu gitu. Gue bukan tipe yang ya kalau misalnya gue niatnya mau inspiring atau apa dari dulu juga gue udah kasih tahu kan. Kan semua orang bahkan banyak yang kaget tahu gue mualaf itu kan setelah banyak kaget ngobrol sama lu 4 tahun yang lalu. Banyak kaget banget. Kemarin aja ngeluarin single aja masih wah Marcel ternyata sudah login
Wah syukurlah. Lah udah lama kali. I mean gitulah maksudnya. Nonton dong Daniel Tetangga Kamu. Gitu. Ya, gimana sih. Biar jadi 15 atau 20 juta gitu. Iya. Tapi bro, tawakal. So itu lu menciptakan lagu Tawakal itu di mana? Kayak mungkin lu lagi sholat kah, mungkin lu lagi berpuasa kah, mungkin lu lagi di masjid mana, atau mungkin lu lagi umroh kah? Like what? Brother, gue lagi di salon. Bukan karena rambut gue. No. Gue tau lo mau ngomong apa. Pak, lagi krimbat Pak di salon Pak. Tapi krimbat boleh. Oh krimbat boleh. Krimbat boleh, pijat, refleksi boleh. Oke. Gini, jadi waktu itu gue, gini lah. Emang ada lah kepikiran lah untuk suatu saat gue pengen cerita tentang apa sih sebetulnya pemahaman gue mengenai hidup, mengenai kerohanian dan segala macam gitu. Tanpa sekali lagi tanpa ada niat untuk misalnya kayak menginspirasi ya. Tapi ide ini ada dorongan untuk jangan hanya cuman berada di obrolan-obrolan di pertemanan-pertemanan aja gitu, karena nggak apa-apa kok gitu. Nggak apa-apa kok lo cerita gitu. Ini sesuatu yang wajar kok gitu. Nah, cuman memang kembali lagi gue adalah orang yang juga percaya kalau belum momennya, Tuhan belum kasih belum gitu. Sampai satu momen, dan itu momen yang nggak sama sekali nggak disangka-sangka. Gue lagi di salon, gue lagi di Bandung. Tanggal 30 Januari itu gue ngek. 30 Januari 2024. Gue lagi nggak ada apa-apa, pokoknya lagi seneng, happy aja biasa gitu, nemenin bini gue lagi di salon. Ini by the way tolong di highlight ya, karena ternyata Marcel lagi seneng, lagi bahagia nemenin istri di salon. Berapa banyak suami-suami yang lagi nemenin di salon, hatinya ngedumel terus gitu. Gue harus tapi ini dia lagi seneng dan lagi bahagia, lagi konten gitu ya. Rezekinya pas hari itu di salon. Selain memang gue nemenin dia, ya udah gue happy, seneng gitu ya. Terus terus kita juga pada saat itu di Bandung gue naik motor berdua gitu. Bukan naik mobil, jadi naik motor berdua gitu. Terus puter-puter gitu ya. Terus udah gitu gue di salon itu juga gue ketemu dosen lama sekali, dosen peradilan tata usaha negara zaman gue kuliah hukum dulu. Itu juga gue yang wah gitu udah lama gak ketemu bapak ini. Terus yang dia yang support gitu. Gimana kamu mau sekolah lagi atau enggak gimana? Wah belum Pak, tenanglah Pak, sabar. Udah, jadi seneng gue double tuh udah. Terus tiba-tiba ya itu, kok gue kayak ada dorongan apa gitu, kayak spider sense gitu ya. Wah gue ambil handphone gue, terus gue buka notes, ini sambil di food reflexology nih. Oh masih, oke. Itu kesenangan yang ketiga tuh. Lagi refleksologi juga. Lagi refleksologi, walaupun ada pelan-pelan sakit. Terus gue buka, gue nulis lirik itu. Belum ada judul Tawakal ya, belum ada judul Tawakal. Itu gue tulis, ya kurang hampir menuju 30 menit lah. Itu selesai dari awal sampai habis. Dan gak diedit lagi, itu that's the lyric. Diedit hanya mengikuti si notasi aja. Tapi mostly itu tidak ada yang berarti. Cuman memang gue kan dasar si perfeksionis ya kan ya. Gue pasti nanya ke beberapa temen yang gue percaya. Gue ada 2 temen yang memang gue biasa selalu tanya untuk urusan lirik dan juga untuk urusan materinya. Karena ini materinya kan bukan materi yang main-main gitu ya. Karena ini pertama kalinya banget sih. Lu keluarin sebuah lagu yang bertemakan religi dan tawakal juga. Sebuah, tawakal itu artinya apa? Tawakal itu berserah, surrender. Fokus, pokoknya. Apa bedanya sama ikhlas? Ikhlas itu lebih kepada kita kalau ikhlas itu lebih kepada pemahaman pribadi bahwa kita harus bersungguh-sungguh, harus lebih ke dalam gitu ya. Kalau tawakal itu lebih kepada kita serahkan kepada yang kuat aja gitu. Yang kuatnya siapa gitu. Kalau ikhlas tuh kayak ada sabarnya, ada segala macam lah gitu ya. So, gue pengen fokus masuk ke dalam soal si lirik dari Tawakal ini sendiri gitu. Karena memang ini based on your spiritual journey. Gue ngerasa banyak orang sangat fokus sama nanti ketika gue mati gue bakal masuk surga. Dia fokus banget sama apapun yang dilakuin supaya dia bisa masuk surga gitu. Kalau gue sih seneng kalau semuanya bisa bareng-bareng, kenapa enggak ya? That's amazing bro. That's amazing. Walaupun pada akhirnya juga banyak yang
bilang bahwa pada akhirnya kita kita lahir sendiri, berangkat sendiri gitu Yeah, kan. of course. Iya, tapi ya, kembali lagi gitu, tugasnya itu tadi kan, Ya, tugasnya kita masing-masing orang punya tugas. Nah, gue merasa tugas gue ya hanya untuk ngasih tahu bahwa, "Oh, seperti ini kok sebetulnya," gitu. ya, Dan nggak perlu harus yang, eee, apa, effort-nya terlalu besar dalam arti hmm, harus, wah gitu. ya, 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 Yang penting lu tahu bagaimana cara menyeimbangkan yang itu tadi, gue ya, bilang apa, hubungan lu sama Allah, hubungan lu sama manusia, hubungan lu sama alam gitu. alam, ya, Iya, nyantai aja dan it's beautiful. Islam itu nggak ribet kok, Ya, gitu. Nggak complicated kok. Kadang-kadang kita yang membuatnya jadi sangat complicated ya, gitu. ya, Itu yang gue dapet ya. Jadi beautiful. Nah, jadi akhirnya lirik lagu Tawakal ini adalah tentang spiritual journey lo mhm, dan purpose lo sendiri gitu. mhm. Nah, tell me more about the lyric gitu. Maksudnya ada kata-kata yang menurut lo, wah paling kena banget di hati lo atau iya, iya tell me more about the lyric. Yang paling highlight gua adalah di kalimat ini, "Berguna di dunia, bersinar di akhirat." Makan malamnya mana? Dia bilang makan malam aman. Tenang dulu, dengan secangkir sari wangi, jadi tenang kemudian. Tanda tanyanya hilang. Tapi cintaku padamu gak akan hilang. Berguna Iya, di dunia, jadi, bersinar di akhirat. iya, berguna di dunia, It's beautiful. jadi menjadi sesuatu yang punya guna karena sebaik-baiknya manusia adalah yang punya guna buat manusia lain. That's so Itu good. jelas kan. Ya, Lalu kemudian nanti tujuannya adalah supaya kita bisa bersinar di akhirat dalam hubungannya nanti dengan yang penciptakan kita gitu. ya, Nah ya. itu, kata-kata itu. Tadinya sempet gue kepikir apakah judulnya ini aja ya, cuman, Hmm, balik lagi lah kan ngobrol-ngobrol nggak usah. Tawakal hmm, aja itu cukup, karena hmm, semuanya kuncinya pada akhirnya serahkan. Dan ada satu juga kata-kata yang hakikatnya manusia yang serupa citranya. hmm, Serupa citranya di sini banyak kemarin juga yang bertanya, "Gimana sih lo, mengisahkan seolah-olah Tuhan adalah lo?" Bukan. hmm, Justru gue mau nunjukin bahwa kita menjadi manifestasi dari kebesaran Allah gitu, hmm, ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam melakukan menyeimbangkan diri kita itu adalah menunjukkan bahwa kita adalah manifestasi Allah di dunia gitu. hmm, hmm, Kebesarannya itu kita bisa perlihatkan hmm. lewat perbuatan kita sehari-hari gitu. So good. Cuman kembali lagi, apakah kita bisa kemudian jumawa dengan itu karena kita sudah tahu? Hmm, No, termaknai oleh ridhonya. hmm. Ridhonya itu kuncinya. Ridho itu is the wisdom from him. Wisdom from God. Oke. Iya, jadi kalau ada cerita lah bahwa orang yang beribadah setiap hari tidak pernah luntur gitu ya, tiba-tiba kalah sama satu orang yang selama hidupnya berdosa, tapi kemudian dia melakukan satu kebaikan, simple, lalu kemudian oleh karena ridhonya Allah, dia masuk surga. Wow. Iya, Oke. jadi ini bukti bahwa tetap Allah adalah yang pemegang hak prerogatifnya gitu. Betul. Nah, selama ini kan gue selalu ngerasa, maaf nih, correct me if I'm wrong gitu. Gue melihat banyak orang-orang yang kemudian mengambil hak itu dari Allah gitu. Hmm, Mengambil hak itu, seolah itu hak dia juga untuk bisa, memiliki kuasa untuk menentukan, "Oh ini salah, hmm. oh ini nggak bener, wah lu nggak masuk loh, lu nggak Ya. dapet lu puasa kayak gini, wah lu nggak dapet tuh sholat kayak gitu, wah nggak dapet, ngaco Hmm, lu." hmm, Atau ya mungkin bahasanya adalah mengkafir-kafirkan orang atau, hmm. membawa orang ke dalam konteks yang Ya. yang yang Bahkan ritual yang berbeda pun mhm, Mmm, masalah nggak tahu ya, gue sempet denger juga dari temen gue yang muslim gitu ya, kayak masalah jari gitu misalnya heeh, pas lagi sholat, iya, itu pun juga kayaknya jadi dipermasalahkan begitu besarnya, atau masalah berpakaian dan lain-lain gitu. Jadi iya. gue ngerasa, iya sih, gue ngerti banget sih where, Adab-adab you coming from. itu harus kita jalanin dan ya Hmm, adab-adab tertentu harus kita jalanin karena memang nggak bisa dipungkiri ada beberapa yang memang secara dogma memang harus kita ikut ya, right. gitu. Tapi gini, kembali lagi itu jangan sampai membutakan kita. Makanya tadi gue tuh cocok sekali dengan konsep umatan wasatan ini, the middle community, umat pertengahan ini Oke. di surat Al-Baqarah 143 ini. Karena itu somehow memberikan kita pemahaman bahwa lo boleh gitu, lo boleh mengedepankan apapun yang lo tahu tentang adab, tentang, dogma, tentang apapun, tapi lo jangan sampai lupa bahwa Tuhan Tuhan yang punya wisdom-nya gitu. Ya. Jadi lo tidak berhak kemudian lo merasa tahu semuanya, lalu kemudian lo merasa bahwa lo lebih dari yang lain salah, Mmm, yang lain salah, yang lain salah. ya.
Satu hal yang mungkin bisa lo lakukan adalah lo memberi contoh, Hmm. bukan ngasih tahu. Ya, Gitu. ya, Itu. ya. Makanya kalau misalnya tadi ada yang secara ritual mungkin berbeda, wah banyak yang protes gitu, wah itu bid'ah, itu musyrik atau apapun itu. Right. Gue bahkan tidak merasa tidak punya hak untuk ngasih tahu begitu karena Hmm. pada akhirnya yang menentukan bukan gue. Nah, di situ batasannya bahwa apa? Ada hak Exactly. vetonya di sana. Exactly. Ya, jadi exactly. lo merasa lo baik nih, lo merasa sudah menjalankan semuanya nih di dunia nih, Ya. lo sudah menjalankan balance apapun itu, whatever itu yang seperti yang tadi kita obrolin. Ya, Tapi kalau bos tidak ridho, ya, jadi jangan jumawa, ya. santai, relax, Hmm. ya kan, Hmm. kedepanin awareness lo terus, cari terus keseimbangan antara lo menjalankan ajaran-ajaran yang lo imanin, Ya. tanpa mengganggu ajaran-ajaran yang diimani orang lain, Ya. apapun itu, Ya. melihat pesan-pesan lewat hukum alam, Mhm. lewat apa yang terjadi di alam, Mhm. sambil tetap menjaga hubungan lo dengan manusia-manusia, dimulai dari diri lo sendiri. Gitu, dimulai dari diri lo sendiri gimana caranya? Simple lah. Kalau lo melakukan sesuatu, pikir dulu dalam arti ini akan menyakiti orang atau tidak. Hmm. Atau misalnya dibalik, cermin aja. Gue selalu pakai metode cermin sih. Oke. Eh, Kayak gimana tuh? Ya, apapun yang lo lakukan ke orang, lakuin dulu ke diri sendiri. Kalau lo nggak enak, udah pasti orang juga nggak enak mikirnya gitu aja. Wow. Udahlah gampang lah. Jangan dibikin ribet gitu. Ya. Jangan lakuin sesuatu ke orang kalau lu sendiri nggak kuat juga ngalaminnya gitu. Gue Ya. yakin gitu kan. Orang kita sama kok pada dasarnya gitu. Ya. Sama dalam arti pemahamannya ya gitu. Ya. Ya. Itu sih kalau gue ngelihatnya gitu. Jadi kembali lagi, nah di lagu Tawakal ini gue coba untuk ngasih lihat apa yang gue pahami mengenai kehidupan ini sebetulnya, dan Oke. gitu loh. Bahwa itu tadi, bahwa kita harus menjadi pribadi-pribadi yang seimbang, yang bisa menyeimbangkan itu tadi, hablum minannas, hablum minallah dengan hablum minal alam. Hmm. Tapi ingat, kita juga tidak boleh ekstrim, wah merasa bahwa kita paling kuat, karena tetap Ya. ridhonya Allah yang menjadi vetonya kita gitu. Dia Ya. akan menentukan. Enggak, bukan itu yang gue maksud. Lo selama ini over exaggerating misalnya gitu. Ya kan kita nggak pernah tahu kayak gitu. Ya. Ya. Nah itu, jadi di situ tujuannya adalah itu tadi, supaya lo berguna di dunia. Berguna di dunia itu maksudnya lo punya punya manfaat. Nah, apakah lo nanti misalnya kembali lagi tadi yang sempat kita ngobrol juga di off air, lo mau jadi apa? Mau jadi hero? Mau jadi villain? Peran-peran ini kan? Ya. Atau mau jadi anti-hero? Atau simple cuman mau jadi virus aja? Oke. Itu can you please elaborate? Ini by the way masih berhubungan dengan lagu Tawakal gitu ya. Jadi harapan lo ketika orang mendengarkan lagu Tawakal, apakah dia akan pengen jadi hero, anti-hero, villain, atau virus? Dan boleh nggak didefinisikan gitu ya? Apa sih kalau misalnya lo pengen jadi hero, anti-hero, villain, sama virus di dunia ini menurut definisi Marcel Siahaan sendiri? Masing-masing sebetulnya purpose-nya jelas kan. Yang hero juga purpose-nya jelas, villain juga purpose-nya jelas. Hero sebagai pahlawan, lo pengen membawa kebaikan di dunia ini, right? Dan apakah hero itu harus melawan yang jahat? Kalau dalam konsep ini ya, gitu Right. kan. Tapi kembali lagi kan ada juga misalnya konsep anti-hero juga Oke, kan. anti-hero itu apa Kalau definisinya? anti-hero tuh pokoknya yang ya gua sebetulnya punya potensi untuk melawan kejahatan, tapi gue nggak peduli, bukan urusan gue gitu. Oke. Ya udah biarin aja, gue punya urusan gue sendiri, gue mau menyelesaikan urusan gue. Oke. Tapi sebenarnya gue punya kapasitas untuk bisa menyelesaikan Jadi sesuatu dia yang apatis sama apa yang sedang, whatever, cuek aja gitu kayak, whatever. ya kalau di tokoh-tokoh superhero mungkin kayak Deadpool gitu ya. Deadpool, oke, dia punya universe sendiri, dia gak peduli sama apa yang terjadi sama Avengers gitu. Tapi dia punya kapasitas untuk dia bisa melakukan kebaikan kan. Dia bisa bantu orang dengan karena dia stuck di circumstances itu gitu. Jadi akhirnya mau gak mau, ya udah, oke, make sense. Deadpool. Intinya adalah apapun yang mau kita tuju, ya itu tadi, ada guna nggak, ada manfaat nggak? Oke. Itu aja. Nanti orang bisa menentukan, oh apakah mungkin gue bermanfaat jadi villain? Karena pada akhirnya hero harus ada villain. Hero ada villain, ya kan? Masing-masing saling mendefinisikan, bener nggak lo? Iya kan? Mungkin bisa jadi dia villain menurut dia gitu kan. Tapi menurut orang lain enggak kok, dia bantu banyak orang. Gitu. Right. Ya, right. Kan? Ini hero tapi
dari awal jalannya udah ngaco nih. Dengan duit korupnya, dia membangun banyak sekali sekolah-sekolahan. Nah, itu kan makanya kembali lagi. Iya, Nah iya, itu iya. tadi karena apa yang kita ambil, purpose yang kita ambil, ya purpose yang mau kita jalanin atau tujuan yang mau kita jalanin kan pada akhirnya ada konsekuensi-konsekuensi. Ya. Nah konsekuensi itu yang dari awal kita sudah harus pikirkan itu tadi. Kayak tadi lo bilang itu bagus banget tuh. Dengan duit gue yang gue korupsi ini, gue bisa bangun apa? Hero sih. Untuk masyarakat. Iya, kan? hero Itu sih. Hero. sih. Tapi nggak gitu. Tapi- Gitu kan. Nggak gitu juga sih. Virus. Kalau virus ya gitu, cuman nyedot sumber daya, ya kan, Wow. ngabisin oksigen, tapi ya nggak ada gunanya, dia cuman berkembang biak membelah diri aja, Wow. nambah porsi secara quantity tapi secara quantity tapi Iya. quality-nya nggak ada. Quality-nya gak ada. Wow. Ya gitu aja virus. Ya. Kalau ya. nonton The Matrix kan lo tau kan, Ya. Ya. human is like a virus, Ya. kalau kata Ya. Agent Smith. Iya, Agent Smith. Iya. Wow. Itu salah satu film yang Gua menurut gua juga, sangat bro. sangat spiritual itu. Sangat The spiritual. Matrix, ya? Exactly. Gila, Exactly. Neo jadi the one gitu kan. Iya. He's like the Messiah. Iya, The Messiah, the Yeah. chosen one, and Habis all that. itu kapalnya juga namanya Nebuchadnezzar. Jadi kayak it's all based on like Iya, biblically. But anyway, Iya. ketika orang mendengarkan lagu Tawakal, Mm-mm. yang mungkin kalau misalnya kalian sekarang penasaran lagunya seperti apa sih, Mm. cek aja di YouTube. Iya. Itu search barnya di atas kita nih. Iya. Search Tawakal Marcel. Iya. Apa harapan yang pengen yang lu harapin lah ya ketika orang mendengarkan itu? Harapannya adalah gua ingin memberikan perspektif yang lain. Sekali lagi bahwa gua bukan menciptakan, gua menuliskan lagu ini karena gue sama sekali nggak ngerasa menciptakan apa-apa, dan itu 30 menit itu gue kayak dipinjem rasanya. Wow, Berasa kayak dipinjem aja, disuruh nulis aja udah gitu. that's so good. Beneran berasa dipinjem. Jadi mungkin yang ingin gua perlihatkan dari tulisan gua adalah sebagai manusia itu kita tidak boleh kehilangan akal, ya. Kita tetap harus menggunakan akal kita karena itu juga ada sebetulnya diatur gitu ya. Dan akal ini juga kemudian akan membuat kita jadi bisa melihat bukan hanya sesuatu yang tertulis tapi juga yang tidak tertulis, bukan hanya yang eksplisit tapi juga implisit. Ya, kita bisa melihat tanda-tanda kebesaran gitu ya, bukan hanya karena kita belajar. Lalu kemudian juga kita jadi punya kebesaran hati untuk lebih banyak bukan hanya mengaji tapi juga mengkaji gitu. Bukan hanya hafal tapi juga paham. Wow. Semuanya. Hmm. Karena kembali lagi ini masalah gimana caranya untuk melakukan semacam upgrading sih. Karena kita jembatan loh. Kita jembatannya Nabi kita gitu. Ya kan? Nabi Muhammad plus manifestasinya Allah. Berat loh itu tugasnya 2 tuh. Ya. Gila loh. Ya. Sambil tetap menjaga supaya keberlangsungan antar manusia ini tetap terjaga baik gitu. Jadi mau gak mau kita harus mengupgrade. Nah mengupgrade cuman ya ini tadi gua kembali lagi yang gue tulis ini kan juga lebih kepada autokritik sebetulnya. Self kritik aja gitu. Gue lebih melihat ini sebagai pemahaman gue yang wah Marcel itu masih gini-gini aja gitu. Marcel itu masih jauh dari yang katanya manusia yang benar-benar nggak ada kata sempurna lah. Gue nggak mau pakai kata sempurna, tapi jauh dari yang ideal gitu loh. Jauh dari yang ideal. Jadi mari kita sama-sama. Kita udah tahu kok hints-hints ini udah tahu sebetulnya kita. Tinggal kita mau atau enggak melakukan ini atau menjalankan ini. Misalnya kayak kalau misalnya kita nggak tahu, kita tanya sama orang yang lebih tahu. Jangan malu untuk bertanya. Gitu ya. Jangan malu untuk menggunakan logika kita dan bertanya. Ya. Iya. Ada di surat An-Nahl, ada di surat Ar-Rum, ya, ada di beberapa juga yang memang tertulis di sana bahwa jangan pernah meninggalkan logika, jangan pernah meninggalkan keinginan untuk selalu bertanya. Ya. Harus gitu. Karena kita pengen selalu upgrade kan. Betul. Iya. Gue jadi ngerasa kayak gini. Gue pernah dengar sebuah konsep ini ya. Iya. Apabila kita misalnya bro, lo nonton film Avatar kan? Bukan yang bukan Legend of Aang, Avatar yang biru-biru tuh. Oh iya, Avatar. Iya. Yang James Cameron gitu kan. Yes. Nah jadi
ketika si prajuritnya itu masuk ke kapsul itu whatever, dia akhirnya pindah ke dunia avatar, ya kan? Nah, konsep ini itu kayak kita lagi berdoa gitu. Ketika kita lagi berdoa secara khusyuk, secara benar-benar kayak fokus banget, itu kita kayak lagi ke teleport ke surga gitu. Seperti kayak avatar ini gitu menurut gue. Nah, dan di situ alangkah indahnya ketika kita bisa mengintip apa yang Tuhan bisa lagi kerjakan. Alangkah indahnya. Dikasih hits. Gitu. Dan kadang-kadang dikasih hint berupa lirik lagu. Berupa nada. Kalau misalnya lu penyanyi. Berupa strategi bisnis. Berupa wisdom atau tadi ridho gitu ya. Hikmat apa yang harus kita lakukan di dunia ini gitu. Betul. Itu kayak Tuhan ngebisikin. Dan sehingga apa? Ketika nanti kita udah balik lagi setelah kita kayak dari avatar itu kita balik lagi ke bumi ini gitu ya. Ketika kita buka mata setelah berdoa, kita yang langsung mikir, wow, oke, gitu caranya untuk menciptakan surga di bumi ini. Iya. Karena kita dibisikin barusan tuh. Dan tadi itu momen 30 menit lo refleksi yang kayaknya surgawi banget itu. Itu di situ sih menurut gue kayak lu lagi dibisikkan sama Tuhan tentang lirik lagu dari surga gitu yang I don't know, that is like that's the only way I can describe it menurut gue, bro. Iya. Ya, dan alangkah indahnya kalau misalnya kita bisa ngelakuin itu terus menerus. Jadi dan ketika kita berdoa kita bukan mikirin kayak aduh abis ini gue mau makan apa, gila ini kok lapar banget ya. Tadi gue udah balas WA-nya dia belum ya. Iya. Tapi lu benar-benar bisa fokus, khusyuk dan lu benar-benar itu nggak gampang. Masuk ke realm itu ya. Ke realm itu betul, ke realm surga di mana Tuhan sedang he is the king gitu. He is the king, ya. Jadi tiba-tiba lu kayak dibisikin aja, nih gue lagi ngerjain ini di bumi and this is what you need to do as my manifestasi gitu di bumi untuk menciptakan surga tersebut gitu supaya betul. Betul, gue tidak perlu menambahkan apa-apa lagi. Iya benar. Emang begitu. Makanya itu pentingnya di lagu Tawakal ini juga gue secara tidak langsung ingin kembali memotivasi diri gue bahwa jangan berhenti untuk latihan. Hidup itu latihan. Wow. Latihan aja terus, latihan. Lihat baca tanda-tanda kebesaran gitu ya. Di mana-mana Dan. Gila. Apalagi sekarang nih kan cuaca udah kayak begini. Aduh gila men. Ya, ada takut, iya. ada apa ya? Ada optimisnya juga bahwa oke, gue harus bisa mencapai ini karena ini sudah ada ketakutan juga. Wah, ini jangan-jangan memang bagian dari so called katanya orang udah mau kiamat dan lain-lain gitu ya. Tapi ya itu tadi latihan aja. Jangan berhenti karena yang mau di-upgrade kan sebetulnya di internal kita nih yang mau diperbaikin. Supaya kalaupun misalnya gitu, itu terjadi, itu udah siap. Ya. Latihan aja terus. Berarti lu kayak ngerasa kalau misalnya gue sampai harus meninggalkan dunia ini, lu udah siap? Legacy itu akan terus gue pastikan harus siap sih. Karena ya itu tadi kan, gak tahu ya. Gue semakin kesini juga semakin memperkecil lingkaran gue dan segala macam gitu ya. Banyak orang yang kenapa kok malah jadi kayak malah jadi solitary dan segala macam. Ansos. Tapi pada akhirnya memang gue kalau nanti suatu saat gue pergi, orang-orang inilah yang akan mengirimkan doa buat gue gitu loh. Supaya gue lapang jalannya kan ini orang-orang ini. Gitu. Dan itu sesuatu yang memang menjadi kewajiban gue untuk menjaga mereka selama gue masih hidup nih. Gitu. Supaya bukan karena gue minta didoain enggak, tapi karena memang kewajiban gue menjaga mereka gitu. Tugas gue menjaga mereka. Gitu loh. Makanya udahlah gimana caranya pokoknya contohin aja. Contohin. Jangan meminta apapun sebagai kembalinya gitu. Udah ikhlas aja. Serah aja. Gitu sih Dan. Ya itu aneh tuh kalau misalnya gue ngomong tawakal tuh aneh tuh. Jadi ikhlas ya benar. Iya ikhlas. Bro. Sambil tetap bertawakal dengan apa ya? Ya ini tadi kan semua jadi satu nih. Konstelasinya jadi satu kan. Iya. Lo tetap sadar bahwa ada yang megang lo dari atas yang nguatin lo, tapi lo sadar bahwa di sini juga lo sebagai jembatan yang harus kokoh, harus kuat gitu. Ngomongin tadi ketika lu bilang lu mau
menjaga. I think as a father, gue emang ngerasa tugas kita itu adalah to protect and provide, To provide, ya kan? to serve juga. To serve, to provide wisdom, to provide nasihat, dan to provide, of course, finance, uang, nafkah, dan Materi ya. lain-lain, materi dan lain-lain, Materi. provide kenyamanan dan keamanan melalui Ya. our protection. Nah, anak-anak lu sekarang ada berapa? 3? 3, Yes. laki semua. Yang pertama Kinan tahun Seth, ini 20, Edgar di Singapura tahun ini 17 tahun, sama Seth yang terakhir Oh, tahun Seth ini yang 10 tahun. terakhir. Oke. Nah, penting Kak mereka beragama yang sama dengan lo? Jujur ya, kalau gue pribadi saat ini gue tidak berpikir itu. Karena gue pengen mereka menjadi diri mereka sendiri, itu yang paling penting. Karena gue mengalami perjalanan ini gitu ya. Ini bisa menjadi perdebatan pastinya obrolannya. Enggak, karena ini based on your experience. Makanya ini pengalaman ini bisa lu banget. menjadi sesuatu yang debatable. Ya, tapi gue sangat open dengan ini dan gue memutuskan untuk ya itu tadi, karena tujuan gue kan gue hanya sekedar memberi contoh, gue memotivasi lewat apa yang gue lakukan, karena ngomong saja, memerintah saja tidak cukup, dan apalagi gue kan berangkat dari yang itu tadi, yang anomaly tadi. Gue kan anomali kan gue udah bilang malah gue kan anomali nih. Ya gitu, dan kayaknya gue merasa tidak pada tempatnya kalau gue kemudian memaksa mereka harus seperti ini, memaksa mereka harus seperti itu. Tapi mereka harus tahu bahwa yang namanya divine wisdom itu ada. Itu mereka harus tahu. Betul. Ya, yang namanya natural selection, ya, natural law itu ada. Enggak, tadi hukum alam yang tadi Iya, kita hukum ngomongin. alam itu ada. Dan kita sepakat bahwa password untuk hidup di dunia ini adalah berbuat baik, itu harus dilakukan dan mereka tahu itu. Oh, untuk login. Oh iya. Berbuat baik. Berbuat baik. Password untuk di dunia ini. Untuk login. Iya. Untuk login kan. Masing-masing kan ibarat gini lah, masing-masing punya ibarat sebuah ini kan, sebuah database gitu. Masing-masing punya cara mengaksesnya sendiri. Database-nya sebetulnya satu aja gitu. Tapi cara mengaksesnya macam-macam kan. Tujuannya itu pokoknya gimana caranya lu punya guna aja di dunia ini, jangan bikin malu gitu. Kalau gue kan kalau ngomongnya ke anak-anak gue gitu, sebetulnya kan itu satu hal pelajaran spiritual yang gue dapet gitu. Pokoknya nakal boleh tapi jangan bego. Iya, itu anak-anak gue gitu. Iya, karena nakal itu bisa berarti lo kreatif, ya kan? Lo out of the box, you know? Ya kan, nakal kan gak selalu harus negatif gitu. Tapi ketika nakal lo menjadi bodoh, menjadi bego, itu udah. Gue tidak bisa mentolerir itu gitu loh. Kebodohan itu terjadi. Jangan bodoh gitu. Karena come on, kamu dikasih rejeki bisa sekolah, kamu dikasih rejeki bisa membaca banyak sekali referensi, kamu dikasih rezeki bisa sekarang tinggal klik segala macam. Kamu punya ayah, punya ibu, kamu punya papa, mama dan segala macam, punya opung banyak gitu. Kamu bisa tanya gitu. Jangan jangan bego. Gitu itu aja, gue susah kan mau cari kata-kata apa lagi. You're my son, but don't be a fool, you know. Ayo gitu. Maksudnya selalu terbuka untuk apapun, tapi jangan kemudian jadi hilang filternya gitu ya. Lo harus mikir apa yang mau lo lakukan untuk hidup ini. Ngajarin purpose sebetulnya, menemukan purpose, tapi ya dengan masing-masing, karena 3 karakter ini, tiga ini lain banget semuanya. Ini Kinan beda. Edgar beda, Seth beda 3-3-nya. Jadi memang pendekatannya lain dan untuk urusan yang itu tadi ya, bohong kalau gue bilang misalnya sebagai seorang ayah, gue pengen anak-anak gue juga menjalani seperti apa yang gue jalanin ya. Tapi kembali lagi kan, pada akhirnya manusia. Bohong kalau misalnya gue nggak pengen mereka. Lu nggak pengen, oke. Ya kan, mendapatkan apa yang of seperti gue course, dapetin. lu mengharapkan mereka juga mendapatkan hidayah yang lu dapatkan gitu ya. Tapi ya kembali lagi, mungkin karena dari awal gue sudah menjalankan konsep pertengahan itu tadi. Dari dulu sih ya, dari kecil aja, anomali tadi itu gue bilang, gue
gue udah bertengah-tengah dari awal gitu. Karena buat gue Hmm. yang penting si awareness itu gitu. Hmm. Mindfulness bahwa tugas lo adalah menjaga keseimbangan ini nih gitu. Hmm. Bahwa ada divine power yang lo harus juga imani sebagai sesuatu. Lalu kemudian juga ada natural law yang lo harus, hukum alam yang harus lo ikut, law of Ya, nature yang lo harus ya. jalanin. Dan juga hukum-hukum hidup lo sebagai manusia yang Ya. hidup sosial gitu. Ya, ya, ya. Lo cuman mencari selalu dengan awareness lo mencari bagaimana caranya lo bisa menempatkan diri lo di posisi-posisi itu. Ya. Apapun jalannya nak gitu loh. Hmm. Jadi kayak ya gue kayak Kinan kan Buddhis. Hmm. Ya gue selalu cerita bahwa ya Nan kayak misalnya konsep umat pertengahan itu seperti kayak middle way path di Buddhism. Gue ceritain. Karena lu ngobrol. sendiri juga pernah mendalami Buddhism juga. Gitu. Dan kalau Edgar kan dia memang Muslim. Dan dia sekarang lagi puber, lagi mengalami masa-masa galau. Hormonal galau. Umur berapa dia Edgar? Edgar tahun ini 17. Ya, betul. Gokil. Tahun ini 17. Dan dalam berapa tahun lagi dia akan wajib militer kan, di Singapura dia wajib militer. Jadi harus wamil. Jadi kayak ada pergolakan itu. Wow. Lalu kemudian karakternya masing-masing juga beda. Jadi pendekatannya mesti enak nih gitu. Mesti ngobrolnya kayak seneng banget gitu kalau sama Edgar gue bisa kayak kemarin gue pas balik ke Singapura kita sholat bareng yuk, sholat bareng gitu. Wow. Terus ngobrol-ngobrol tentang sholat dan segala macem. Nah tinggal set nih, kalau set benar-benar yang dia belajar, dia juga menambah pengetahuan dengan segala macem, misalnya tentang tata cara sholat, dia belajar sholat. Rima lumayan strict tuh urusan itu, dia ngasih tahu, ayo hafalin ini doa iftitah misalnya buat doa pembuka sholat atau apa harus belajar, harus tahu. Kalau gue lagi sholat berdua sama dia, gue sengaja tuh doa-doanya gue kerasin supaya dia ngebaca, oh ini maksudnya, oh ini maksudnya. Wow. Tapi pada akhirnya gue diskusi sama Rima gitu. Tapi suatu saat gimana sayang kalau misalnya dia tiba-tiba menemukan sesuatu di jalan yang lain misalnya. Dia harus jadi manusia yang baik. Iya. Simple. Dan berguna tadi itu. Yes. Itu. Pada akhirnya karena tugas kita cuma bisa menjadi contoh kan. Iya. Kita juga sadar bahwa apapun yang kita lakukan ini semuanya tidak ada yang abadi, semuanya ada masanya gitu. Ya. Kita tidak bisa paksa siapa-siapa untuk ayo jadi begini gitu. Gitu. Walaupun sekali lagi tadi gue bilang adalah namanya manusia adalah kepengenan, ya kan? Sama aja kayak gue pengen lah dari sekian anak gue masa sih nggak ada yang main musik gitu kan, ya kan? True. Gitu, misalnya gitu. Yeah. Tapi kan kalau tiba-tiba mereka semuanya tiba-tiba jadi lawyer gitu, ya kan? Lebih jadi lawyer atau tiba-tiba benar-benar jadi tiba-tiba jadi businessman kayak Om Daniel misalnya, you know? Ya atau tiba-tiba ini kayak Rima. Iya. Pound fit. Atau jadi olahragawan, pure olahragawan atlet gitu ya. Iya, atlet. Wushu. Lu apa? Wushu. Sepak bola, mereka sepak bola. Sepak bola. Oke. Ya gitu. Tapi ya kembali lagi semuanya tinggal ayo kita provide aja, tugas kita kan itu dan orang tua ya. Kita jadi jembatan mereka aja pokoknya gitu. Balik lagi ke jembatan lagi. Titipan lah mereka. Ya kan? That's so good. Gue penasaran nih bro ya, lu sendiri tadi sempat bilang gitu di 2020 sampai sekarang pas zaman pandemi itu, wow so many things. Ada gak sih momen dimana lu benar-benar sebagai seorang mualaf ngehadapin sesuatu yang berat banget, yang mungkin dulunya gitu ya, ketika lu sebelum memeluk agama Islam dan sekarang ini ketika lu udah jadi Muslim, cara pandang lu berbeda dalam menghadapi tantangan tersebut. What was the lowest point? Boleh diceritain apa itu dan how do you bagaimana cara lu menghadapinya sekarang gitu? Lowest point adalah berkomunikasi dengan ring satu gue nih, dengan Rima, dengan anak-anak yang mengalami kondisi turmoil ya, kondisi agak kacau. Terutama di waktu pandemi kan itu kerasa sekali. Lalu kemudian post pandemiknya juga ada. Dan ternyata kuncinya adalah gue yang belum ngeberesin internal gue gitu. Internal gue belum beres. Jadi kasarnya nih kalau misalnya nggak ada mereka pun misalnya, gue dengan siapa orang mana lagi, selama gue tidak membersihkan itu, tidak ngeberesin ini si internal issue ini, nggak selesai. Nah
ketika gue menjalani proses sebagai muslim, gue yang tadi gue bilang, gue tidak bisa hanya sekedar paham, dan ternyata si Marcel Siahaan ini dia harus menjalankan syariat. Nah, Dia baru bisa benar-benar menjadi seorang muslim yang sejati menurut pemahaman si Marcel ini adalah ketika dia paham, tapi dia juga tahu rasanya menjalankan itu se-ekstrim-ekstrimnya. Jadi kayak misalnya sholat, ya, lalu kemudian zakat, lalu kemudian puasa. Itu yang gue lakukan. sebelumnya obviously sebelum mualaf enggak gitu. Iya. Tapi Setelah mualaf juga bukan langsung loh, Dan. itu maksud gue. Iya, nggak langsung loh, nggak langsung. Jadi bahkan ketika kita ngobrol di 2020 mungkin masih banyak bolong-bolong kayak gitu misalnya. Iya. Iyalah pasti. Dan Pasti, tapi Dan. ketika lu benar-benar kena hantem di pandemi, ketika Iya. lu bilang dimana itu emang berat banget buat kita semua. Di Iya. situ baru lu menjalankan Iya. syariatnya. Makanya gue dengan tanpa malu kan gue bilang kan, yang membuat gue dengan tanpa malu gue menyatakan bahwa gue sebetulnya malu sekali gitu. Ternyata butuh pandemi untuk menyadarkan Marcel Siahaan. Yang sebetulnya tanpa harus ada pandemi, lo harusnya udah sadar Marcel gitu. Sebelum ini lo harusnya udah sadar. Oke. Banyak hal kok. Tapi perlu sebuah momen pandemi yang membuat lo kemudian bisa akhirnya memutuskan untuk membaca semua sign-sign ini dan Ya. kemudian memutuskan untuk oke, ini tugasnya Pak Bos, ini tugas gue. Ini tugasnya lingkungan gue, ini tugas gue. Oke. Jadi apa hal-hal yang kayak gitu akhirnya membuat gue jadi lebih apa ya, lebih enak aja hidup gue. Jadi gue tahu gitu, oh gue tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk sesuatu yang bukan tugas gue, bukan kapasitas gue gitu. Kadang-kadang kan kita selalu berpikir terlalu banyak tentang sesuatu yang bukan kapasitas kita, bukan tugas kita, Ya. gitu ya. Terus kemudian berandai-andai kita bisa melakukan itu, padahal come on, udahlah gitu. Lu nggak se-define itu bisa melakukan itu. Boleh nggak lu nggak usah mikir-mikir itu gitu. Udah lakuin aja apa yang lu bisa lakuin sekarang. Kayak gitu. Jadi dari hal-hal yang gue jalanin itu seperti ya sholat lebih serius. Gue nggak bilang lebih rajin ya. Lebih serius loh, karena sholat 5 waktu itu nggak gampang loh. Dan tadi lu bilang kekusyuan itu kan nggak gampang. Sekarang lu lagi sholat nih, apalagi sholat duhur, sholat asar tuh kan yang banyak orang lalu lalang lagi sholat, tiba-tiba tenonet ganggu. Atau tiba-tiba, aduh kenapa sih musik motong keramik jam segini gitu. Kenapa gak sholat dulu gitu, kenapa mesti motong keramik jam segini kan gitu. Atau tiba-tiba gue inget ini, gue inget tugas ini gitu. Jadi memang nah untuk terus memotivasi diri gue bahwa gak boleh berhenti ya. Ayo terus latihan terus ya, perbaikin sholat lu, perbaikin cara lu berkomunikasi ya, termasuk berkomunikasi sama diri sendiri. Pelan-pelan akhirnya apa yang gue impikan bahwa gue berharap kita semua nih di dalam keluarga gue kita bisa saling mengingatkan, mungkin hanya dengan sekedar kedipan mata atau hanya sekedar gestur kita udah saling bisa ngingetin untuk yuk kita balik lagi ke core yuk gitu. Gitu. Itu alhamdulillah sudah terjadi. Gue to be honest, gue suka banget Marcel versi ini. Lu lebih cerah. Lu gak tahu kenapa ketika lu ngomong gitu ya, yes, gue juga setuju. Ada sebuah keringanan yang terjadi gitu. Dan secara frekuensi itu kayaknya it's just light. Light itu bukan cuma ringan, tapi light itu terang juga gitu. You know, like I love this version of Marcel. Nah, gue yakin banget lah kalau misalnya di keluarga lu sendiri dari semuanya gitu ya, dari Keenan, Seth, Edga gitu, mereka bertiga bersyukur banget sama Tuhan karena mereka mempunyai ayah yang lebih baik gitu. Ayah 2.0 itu gitu. Wow. You know what I mean? Dan Rima sendiri juga memiliki suami yang lebih baik, lebih tadi ya, disiplin dengan syariatnya dan lain-lain. Kalau ngomong kayak gini nih gawat nih gue. Soalnya gue selalu ada, sebagai manusia ada takut ya Dan ya. Of course. Dan ketakutan gue itu yang mungkin selalu gue
ceritain dimanapun momen-momen ketakutan gue adalah kalau suatu saat gue udah rebah nih, ya, dan gue hanya menjadi sejarah gitu. Gue cuman khawatir suatu saat anak-anak gue ketika ditanya bapaknya siapa, dia bahkan tidak mau menyebut nama bapaknya siapa karena bapaknya gak ada guna di dunia ini. Wow. Itu aja. Hmm. Insya Allah gue bisa menjaga amanah itu karena ini amanahnya kan jadi di gue sebetulnya. Ya. Bahwa gue harus menjaga diri gue benar-benar untuk bisa menjadi pilar bagi anak-anak gue dan bagi istri gue dan bagi keluarga, bagi orang-orang terdekat gitu. Dan ya, thank you man. Gue gak tahu mesti ngomong apa lagi, bingung gue. Ya, Bingung. I think thank you is enough. Bingung. Karena itulah Wow. ketika kita mempunyai hubungan dan kedekatan sama Tuhan, orang-orang sekitar kita pun juga akan kecipratan that light gitu, cahaya tersebut gitu. Dan gue katanya gue orangnya itu bisa ngerasa aja sih bro. Jadi that's why dari tadi itu gue benar-benar nikmatin banget gitu ketika lo bercerita bro. Buat gue dari awal kita bertemu dulu banget ya, kita pernah ngobrol, kita pernah diskusi, lalu kemudian kita ketemu di podcast lo yang pertama sampai sekarang tuh buat gue ya rezeki yang nggak pernah berhenti menurut gue. Oh, thank you. Maksudnya ada aja selalu momen-momen untuk gue saling kita saling bisa mengingatkan satu sama lain gitu ya bahwa ya hidup tuh ternyata seringan dan senikmat ini sebetulnya gitu ya. Dan kita membuat segala sesuatu menjadi even more complicated gitu. With more complications yang semuanya berawal dari pola pikir yang selalu terlalu jauh atau terlalu di luar nalar gitu, sedangkan kita sudah punya porsi kita masing-masing gitu, udah nggak usah mikirin yang bukan porsi kita, bukan porsinya kita gitu. Kita selamanya terlalu banyak berkutat dengan sesuatu yang berat-berat yang aduh udah deh. Itu sih, jadi kayak gue seneng banget bisa ngobrol sama lu dalam arti gue juga kembali diingetin lagi karena kembali lagi manusia kan pasti ada balik-baliknya lagi, ada ketakutannya lagi, tapi diingetin lagi untuk yuk kita balik ke porsinya kita yuk, manusia-manusia ini yang kadang-kadang gak tahu diri merasa dirinya Tuhan. Iya gak sih? Iya. Agree. Thank you so much man. Thank you. Please, you're welcome. And I always respect you as someone yang you're a very smart person. Lo benar-benar very smart dan lo mempunyai kedisiplinan yang sangat luar biasa. Gue pengen tahu men, kebiasaan-kebiasaan kayak syariat lu sendiri gitu ya sekarang ini to make you this version of Marcel, itu apa aja yang lu lakuin? Maksudnya kayak tadi sholat 5 waktu, bersedekah, dan habis itu puasa. Untuk memperdalam Al-Quran sendiri itu seperti apa? What is apa sih yang lu lakuin sampai kayak kebiasaan lu setiap hari gitu sampai bisa jadi seperti ini gitu? Gua nggak mau ngomong kalau kebiasaan sehari-hari karena gua khawatir ini menjadi sesuatu yang disalahartikan sama orang. Bahwa, kembali lagi gua bukan tipe yang istilahnya itu bukan suka bahasa. Gua di kepala gua kok bahasa Sunda ya. Suka nembong-nembongin gitu, suka gak ngerti tuh artinya tuh. Gimana sih ini Batak tapi gak konsisten. Iya. Suka itulah ya jadi brand ambassadornya Bandung kayak gitu ya. Jadi show off gitu. Gue gak mau dan aduh gak ngerti. Tapi gini, khusus mengenai Al-Quran, gue punya waktu dari waktu gue belajar, waktu gue akhirnya memutuskan untuk masuk di tahun 2012 dulu ya, masuk. Kan gue tadi bilang bahwa ini juga proses panjang. Betul. Gak kemudian langsung gimana-gimana sampai gue akhirnya punya pemahaman bahwa ternyata Marcel Siahaan itu gak cukup hanya untuk paham aja. Dia harus menjalankan. Nah untuk proses itu juga kan gak gampang. Gak sebentar. Nah tapi khusus untuk mengenai pendalaman Al-Quran ini, nah gue punya rejeki ya. Jadi gue ada beberapa sahabat, terutama ada satu namanya Chandra. Kebetulan dia vokalis gue di Konspirasi.
C cukup manik. Mungkin suatu saat lu bisa ajak dia ngobrol juga nih. C cukup manik. Iya. Oh si C. Iya, si C. Oke, ya. So I've learned so much from him Oh in wow. terms of bagaimana istilahnya mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai Al-Quran. Bro, gue gak pernah ngobrol soal spiritual. Padahal gue kenal sama C juga gitu. Tapi gue gak tahu kalau misalnya dia sedalam itu. Gue pikir ya kita ketemunya soal zaman MTV gitu kan, kita masih di dunia itu gitu. Dia adalah menurut gue satu figur ya yang menurut gue ini terserah dia nanti akan beranggapan apa. Tapi ini yang gue lihat adalah dia selalu sangat memikirkan bagaimana bahwa kesalehan personal itu merupakan sesuatu yang privat gitu. Ya. Dan dia merasa bahwa kesalehan sosial itu bukan menjadi yang utama. Dalam arti gini, kalau kita percaya bahwa kesalehan privat ini, kesalehan pribadi kita bisa kita maintain, itu semua nanti akan mengikuti kok. Dan itu terjadi. Ya contoh kayak misalnya gue menanyakan mengenai tata cara sholat yang benar, gue nanya ke dia. Lalu kemudian termasuk gue mau ngobrol sama lu ini, gue banyak diskusi sama dia juga karena gue nggak pengen ini menjadi sesuatu yang hanya gue dalamin sendiri. Tapi gue pengen ya seperti tadi ada suratnya yang mengatakan bahwa kita harus menggunakan rasio, menggunakan nalar, dan punya upaya untuk selalu bertanya pada mereka yang lebih tahu. Dan yang gue tahu si C ini kan memang dia suka baca, dia suka memperdalam, dan dia juga punya referensi-referensi yang gak main-main gitu ya mengenai kitab dan sebagainya. Jadi gue ngobrol sama dia, bahkan kemarin terus terang aja gitu, kita ada buka bersama di rumah gitu ya. Lalu kemudian kita Rima kan ada studio olahraga ya, satu tempat studio itu. Nah satu tempat studio ini kita mau bikin satu acara yang berbeda dari buka puasa sebelumnya gitu, dari tahun-tahun sebelumnya adalah apa? Kita pengen bukan bentuk tausiah, tapi kita kayak ngobrol-ngobrol. Nah pada saat itu Rima langsung percaya bahwa, sayang, kamu bisa minta tolong C nggak untuk ngobrol tentang apa pengalaman dia di bulan puasa, mengenai puasa, mengenai apa itu beribadah di bulan Ramadan. Kita ngobrol aja, terus langsung gue telepon kan. Ya. Cek, lu mau nggak gini berikan kita kayak share gini. Waduh, terus dia kaget gitu. Ini bukan kayak tausiah gitu kan? Enggak. Kalau lo memang merasa lo harus begitu ya silakan. Enggak, jangan. Waduh, gue jadi stres nih gini. Enggak. Tapi kita nanti akan ngobrol misalnya kayak puasa itu apa sebetulnya maknanya. Lalu kemudian di-refer ke Al-Quran seperti apa surat-suratnya. Oh wow, jadi dia udah ngobrol. mendalami seperti itu ya? Kita ngobrol gitu. Oke. Ya kalau orang lihat mungkin kayak tausiah. Udah jadi tausiah, tapi enggak. Kemarin itu ngobrol tuh benar-benar yang dia cerita tentang pengalaman, lalu kemudian kita satu persatu punya pengalaman sendiri, kita cerita. Oke. Lalu kemudian saling mengingatkan bahwa bahwa kita sebagai umat muslim, dan ada teman kita juga yang Kristen juga di situ. Pokoknya apapun itu, ya, apapun yang kita imani, apapun yang kita pelajari, jangan hanya cuman dipahami aja. Harus dikaji ulang, harus dikaji terus. Jangan hanya dihafal, ya, apalagi misalnya secara linguistik ya, secara bahasa gitu ya. Kita perlu menghafal, tapi kita nggak mendalami apa artinya, karena itu akan berpengaruh kepada seberapa khusyuk kita ketika mengaji dan menjalankan si ayat itu dalam kehidupan kita gitu. That's good. Oke, gue jadi kepikiran nih. Lu bilang tadi ketika 2012 lu mualaf, 2020 kita ngobrol. Lu sendiri selama itu udah pernah puasa dan sholat tuh benar-benar disiplin gak? Pas saat itu, 2012 sampai 2020 ngobrol. Mungkin puasa iya, tapi sholatnya masih bolong-bolong. 2020 sampai 2024 berarti tiap tahun lu udah puasa, dan puasa juga benar-benar gak absen gitu misalnya, sama sholat pun juga udah jauh lebih disiplin. Iya. Oke. Jadi gue ngerasa nih kayaknya lu lebih, setelah kita ngobrol di 2020 itu, lu benar-benar memperdalam banget syariat-syariat Islam, sehingga lu berpuasa lebih
dalam lagi gitu, lebih serius lagi. Mungkin kalau misalnya dulu kayaknya ya udahlah gue ngikut puasa deh gitu. Kan dapat bonusnya kurus gitu. Misalnya gue gak tahu ya itu pemikiran lo atau enggak gitu. Cuman sekarang ini Fat loss. Yoi, fat loss gitu. Tapi sekarang ini lu puasa karena apa dan apa artinya? Good question. Alright. This is the moment that I need to upgrade myself. Oke. Dengan berpuasa ini gue bisa mengupgrade supaya gue siap menghadapi 335 hari yang setelahnya ini. So good. Karena yang paling berat itu 335 hari setelahnya. Setelah kita Berpuasa. Ya. So tantangannya kan itu. Bukan di 30 hari ini. 30 good. hari Ramadan. Ya oke. Tapi setelah itu apa? Lo bisa gak konsisten setelah ini gitu? So good. Jadi akhirnya tujuan kenapa Tuhan menginginkan umat-umatnya untuk berpuasa di bulan Ramadan ini? Kalau menurut gue ya. Supaya dia benar-benar bisa, kita selalu manusia tuh perlu satu momen penyejuk lah, momen untuk pengingat ya, dan momen Ramadan ini menurut gue adalah pengingat yang sangat sangat baik gitu ya, untuk kita mengingatkan bahwa hidup kita itu harus punya keselarasan yang terus-menerus lo harus upayakan gitu. Ya. Gitu. Dan salah satu upaya selaras dengan hidup itu adalah salah satunya ya dengan berpuasa. Gitu. Karena di situ lo belajar bagaimana caranya untuk mengontrol diri lo, mengontrol dari tantangan-tantangan, dari godaan-godaan, dari apapun yang lo rasa selalu. Lo kan bisa melakukan apapun secara berlebihan gitu. Tapi ketika, karena semuanya ada di depan, tapi ketika semua ada di depan dan lo tidak bisa melakukan itu, lo sanggup gak menjalaninya gitu. Karena setelah itu lo akan menghadapi tantangan-tantangan ini nanti. Dalam lo bermusik, dalam lo berkarir, dalam mungkin berpolitik, dalam lo bertemu dengan orang, simple ngobrol dan segala macam, akan ada tantangan-tantangan ini. Di bulan puasa kan lo gampang, lo tinggal ngontrol gue lagi puasa, atau orang juga akan mengerti sendiri lo lagi puasa. Tapi nanti setelah ini, apa maknanya yang bisa lo bawa gitu untuk hari-hari berikutnya setelah lo selesai di bulan Ramadan ini. That's good. Itu sebetulnya sih, Dan. Jadi upgradingnya tuh supaya badan gue udah lebih kuat nih nanti untuk menghadapi tantangan-tantangan itu kan. Di 335 hari yang lainnya. Iya. Oke, jadi pas lagi di Katolik, lo mungkin pernah puasa pantang pas lagi Prapaskah. Iya, betul. Pekan Suci ya. Pekan Suci lalu Jumat kemudian Agung dan iya. Paskah. Dari mulai ini kan Rabu Abu itu udah mulai itu. Nah, abis itu di Buddha mungkin lu sempet pantang vegetarian misalnya. Dan sekarang di Muslim lu juga berpuasa juga gitu. Nah, sekarang ini gak tau ya, gue ngerasa emang Tuhan itu menginginkan umat-umatnya yang beragama untuk berpuasa at the end of the day gitu. Tapi gue penasaran tujuannya aja. Tujuannya yang membedakan. Karena mungkin dari agamanya sendiri juga beda gitu kan. Tujuan mereka berpuasa itu, makanya dari tadi itu gue kayak try to dig the answer from you. Salah satunya adalah meningkatkan awareness. Oke. Awareness pastinya, mindfulness itu pastinya. Lo menjadi jembatan, lo harus punya awareness yang tinggi untuk bisa menyelaraskan itu. Ya kan, di satu sisi lo harus tetap menjadikan diri lo sebagai manifestasi dari kebesaran Allah. Ya, sekaligus juga menjadi kepanjangan tangan dari Nabi Muhammad SAW gitu kan. Menjadi saksi dari apapun yang dilakukan oleh beliau di masa hidupnya gitu kan ya. Lalu kemudian juga menjadi penyambung dari ikatan-ikatan manusia ini gitu. Bagaimana caranya membangun harmonisasi itu. Itu kan gak main-main itu tugas itu gitu. Jadi lo perlu awareness yang tinggi, lo perlu penyangkalan diri yang sangat tinggi untuk bisa melakukan itu gitu. Ya, tapi kembali lagi loh, dan maksudnya yang yang selalu menjadi kekhawatiran kita adalah manusia itu kan selalu tidak pernah lepas dari goncangan ya. Ada pasti goncangannya. Betul. Jadi gimana caranya ketika goncangan itu terjadi, kita tidak kelamaan gamangnya gitu. Gimana caranya supaya kita bisa balik lagi. Nah itu yang dilatih dari puasa sih menurut gue. That's beautiful. Iya. Jadi memperkecil zona gamangnya itu tadi. Iya kan? Dan apalagi jangan sampai kejauhan dan mulai ke the dark hole of depression. Iya, ketika lo udah mulai ngaco, lo balik lagi. Nah dulu tuh
lama tuh. Ya. Depresi lama, Ya. kesel, Ya. kecewa, ya kan, kecewa. Apalagi kalau kita sudah melakukan sesuatu Dan ya. Dan yang kembali lagi kan sebenarnya masalah kita adalah ketika kita melakukan sesuatu, kepala kita ngarep sesuatu itu harus jadi gitu. Ya. Tiba-tiba nggak jadi. Nah udah tuh. Tapi kalau mindfulness lu, awareness lu tetap di atas gitu ya. Ya. Lu bisa melihat dari banyak aspek, dari banyak perspektif, dari banyak point of view. Ya. Sehingga akhirnya lu bisa melihat bahwa oh no, ada yang sesuatu yang lebih besar di belakang ini gitu. Gitu. Ya. Ada sesuatu yang lebih besar dan gue lagi either dijauhkan kalau memang itu sesuatu lebih besar yang negatif atau didekatkan sebetulnya. Dan kalau gue misalnya pada saat itu gue misalnya diketemukan dengan apa yang ada di kepala gue, malah mungkin malah menjauhkan gue dari so called berkat itu tadi. Ya. Berkat kan bisa macam-macam ya. Betul. Ada yang lu kena hantam dulu, berkatnya ada di belakang, atau ya pure berkat aja. Wow. Tapi kan pure berkat itu juga kan bisa membuat orang gamang juga. Betul. Ya kan? Oh iya. Ya, That's sesuatu the biggest test. ya. Yang sekarang menjadi ibaratnya godaan terbesar itu bukan ketika orang baik digoda oleh sesuatu yang jahat, Dan. Tapi ketika orang baik dia digoda oleh kebaikannya sendiri. Gila. Itu yang paling serem. So good. Karena yang namanya pengaruh bisikan iblis lah gitu kasarnya gitu ya. Yang paling sadis itu. Dia pinter memanipulasi kita gitu sehingga kemudian kita berpikir bahwa kita sudah yang paling benar. Ya. Kita termanipulasi oleh kebaikan kita sendiri. Kita merasa kita benar. So good. Udah paling benar gue, paling asik dah. Gitu. Wah itu paling sekarang yang lagi terjadi gitu. Banyak. Ya kan fenomena-fenomena di mana sekarang orang ngomong benar dibilang bohong, orang bohong malah dielulukan sebagai wah dia dirayakan. Dia benar gitu dan segala macam kan. Itu serem tuh. Ya. Oke, sekarang kita ngomongin tentang hari kemenangan yaitu Idul Fitri sendiri. Buat lu sendiri itu apa? Buat gue hari kemenangan, karena sekarang nih gue lagi ngomong sama Marcel yang berbeda nih, jadi kayak I think like buat lo untuk beberapa hal masih Marcel yang sama, Marcel yang sama, jangan khawatir, masih di semusim yang sama. Tapi gak tau, gue ngerasa ini udah Marcel yang musim selanjutnya soalnya. the next season of Marcel. So karena ya sekarang nih kita lagi merayakan Lebaran, Idul Fitri. So, tell me about it. Buat lo sendiri sekarang. Mungkin ini yang paling terasa paling kuat, makanya tadi gue nggak tahan ketika lo ngomong mengenai anak-anak dan sebagainya ya, dengan Rima, dengan segala macam keluarga. Ini adalah momen-momen untuk kembali gue mensyukuri keberadaan keluarga gue ya, yang terdekat terutama yang tadi gue bilang yang akan mengirimkan Al-Fatihah ketika gue cabut ya, mereka-mereka ini kan sebetulnya. Ya. Jadi kayak gue melihat ini sebagai momen untuk kembali berrekonsiliasi lah, memperbaiki hubungan ya, dan sadar bahwa ayah ini punya banyak sekali kelemahan. So mari kita duduk bersama-sama, mari kita bermaaf-maafan ya. Kita buka lembaran yang baru. Karena itu tadi, setelah ini kita ada perjalanan baru nih, kita menjalani lembaran yang benar-benar baru dan kita nggak tahu tantangan apa lagi yang akan datang nih setelah ini. Jadi kayak menerima kelebihan dan kekurangan sih, Dan, menurut gue. Jadi yang kayak kita juga benar-benar melepaskan kita pada kondisi yang paling ikhlas sudah gitu. Ya ini ayahmu gitu, ini suamimu gitu kan, ini adik lu, ini kakak lu gitu kan. Lebih ke sana gitu, dan lebih membebaskan diri dari ketakutan-ketakutan yang kita buat sendiri sebetulnya. Gitu. Karena kita sudah lihat sekarang banyak sekali, apalagi kalau udah kita ngobrol di matra keempat gitu ya, di sosial media gitu kan, lo lihat sendiri kan, semua orang kayak mereka sebetulnya ingin mengadu, mereka sebetulnya ingin berkeluh kesah, mereka sebetulnya ingin dibebaskan, ingin mengalami yang namanya hari pembebasan itu gitu ya. Tapi mereka nggak tahu mesti gimana gitu. Akhirnya mereka melakukan banyak hal yang tadi gue bilang nakal boleh tapi bodoh gitu. Iya gitu kan. Nakal enggak tapi bodoh.
atau ya Ya itu juga bisa. itu Pokoknya nakal bodoh kan. aja udah. Pokoknya bodoh aja, pokoknya antara bodoh sama bodoh amat gitu. Ignorant sama memang just plain Just plain dumb stupid aja, udah. plain stupid aja. Ya gitu. Jadi gua momen-momen pembebasan itu, terus kemudian momen-momen bersyukur bahwa gue masih dikasih apa? Ya itu tadi, untuk meluahkan perasaan gitu ya, tanpa harus misalnya teriak-teriak di media-media yang bukan seharusnya, ya kan? Terus meminta belas kasihan orang, Ya. ya, atau merasa bahwa itu tadi, merasa bahwa gue menginspirasi. Gitu. Aduh, susah ya Dan ya. Jadi buat gue makna Ramadan seperti itu, lebih kepada membebaskan, melepaskan diri gue bahwa gue bisa nih gitu. Berarti gue udah siap untuk menghadapi 335 hari berikutnya nih. That's so good. Gitu. Ya. 30 hari ini gue udah bisa, 335 hari ini wah gue pengen tahu nih tantangan apa lagi nanti. Ya. Kalau gue masih dikasih waktu untuk bisa menikmati lebaran berikutnya, itu Ya. adalah momen untuk gue kayak oke, refurbish gitu. Ya. Ya, ada yang luka-luka, ada yang harus gue obatin, ada yang harus gue perbaikin dengan apa? Dengan puasa gitu. Wow. Karena ya energinya sudah terlalu banyak masuk yang negatif, Ya. yang toksik, yang bikin gue jadi nggak seharusnya gue dan sebagainya. Ya. Ini momen-momen yang menurut gue selain upgrading Ya. juga untuk Gue setuju. Detox. Detoxnya lebih ke detox mental. Tapi bukan, ya exactly, bukan Mental detox detoxifying fisik aja. ya. Padahal sebenarnya ya, secara fisik sendiri juga detox juga ya. Kalau misalnya lagi puasa Oh gitu. iya, sangat. Gue sempat dengar gitu kalau misalnya kita gak enak badan. Hal pertama yang badan kita suruh kita lakuin apa? Kehilangan nafsu makan. Gitu kan. Jadi benar-benar kita gak mau makan. Badan kita langsung reaksi pertamanya adalah untuk kita berpuasa. Berpuasa ya. Ketika kita lagi gak enak badan, Ya. ketika Reaksi kita lagi autofagi sakit. itu kan. Sel kita makan sendiri kan. I think so, ya. Iya. Gue nggak tahu biologisnya, tapi maksud gue, jadi the fact that kita memilih untuk berpuasa, justru sebenarnya itu menyehatkan badan kita banget gitu, Iya. in a way. Iya betul. Dan setelah melewati 30 hari berpuasa dan merayakannya dengan kemenangan, karena kita berhasil yaitu ya penyangkalan diri dan memenangkan battle pergumulan ya yang ada di kepala kita. Kalau misalnya kita nggak bisa misalnya, atau kita jadi ya kemenangan untuk upgrade untuk ke musim berikutnya pindah barcode gitu. It's that's Ramadan ya, that's Lebaran gitu. Justru itu yang harus apa? Gue selalu tanamin di diri gue bahwa 30 hari ini adalah untuk persiapan justru. Persiapan untuk menghadapi yang lebih berat justru. Kehidupan nyatanya itu nanti di 335 hari berikutnya. Karena That's so ya good. sekarang logis aja Dan 30 hari ini kan kita berpuasa. Come on lah. Gitu kan. Semua orang pasti tahu misalnya kalau apa ya kita memang mereka tahu kita puasa. Mereka pasti akan menjaga diri mereka untuk tidak minimal tidak menyakiti gue yang lagi puasa. Gitu kan. Tapi nanti setelah bulan Ramadan they don't even care. Ya. Justru di situ gimana gue tetap bisa menjalankan puasa gue dalam hati internal puasa gue untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu yang setelah puasa ya selesai mereka berubah loh, setan-setannya keluar loh. Semua termasuk setan-setannya gue gitu. Ngerti nggak? Gitu. Justru yang aduh gimana caranya nih gitu kan, justru That's so good. perlu di-upgrade kitanya. Makanya gue setelah ini kan banyak orang yang wah seneng gitu kan, tapi ya justru setelah ini you know, welcome to the real world. Real world man, iya. Dimana orang-orang akan menggoda lu untuk berdosa. Iya, 30 ini mah gak ada yang goda lu. Mereka ngerti kok, mereka paham lu lagi puasa. Mereka kadang-kadang takut makan depan lu karena lu puasa gitu kan. Exactly, ya. Nanti. Ya. Gitu. Bro, thank you so much. Dan thank you By the man. way, minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Maaf lahir dan batin. Dan please send my regards to your family, your beautiful family. Thank you. And my regards to you too. Salam to your dari kita family semua. Ya, and selamat Hari Raya Idul Fitri. And Dominus Vobiscum. Oh iya, itu apa? Easter May ya? God be with you. Oh gitu. Tuhan besertamu. Oh yes. And waktu kita pertama kali ketemu di Daniel Tentang Kamu, kita belum bikin nih. Wah, kita belum ada nih gini-gini nih. Ini Ini souvenir gitu kan. Ya.
Jadi Aduh, gila. seperti yang tadi lu bilang menjadi manifestasi, menjadi Iya. sinarnya Iya. gitu kan, untuk orang-orang di sekitar lu, menjadi Iya, iya. jembatannya. Iya. Jadi kita berharap di rumah lu sendiri nanti kalau misalnya lu ngelihat Amin, ini, ya lu Allah. pajang gitu ya, lu taruh lilin di sini. Waduh, Rumah lu nanti, gue udah tahu langsung naruh di mana itu nanti. wow, Udah tahu. thank you. Tahu, man. Ini akan jadi sinar untuk menerangi tetangga-tetangga di sekitar lu juga gitu. So Wow. that is Thank the you very light much. that you got from Allah gitu kan. Wow, thanks. Thank you brother. Ya. Thank you so much, man. Thank you man. Sehat-sehat selalu ya. Yes, lu juga. Wow. Thank you. Dan guys, gue pengen bilang thank you juga kalau misalnya kalian udah nonton. Ini again versi 2.0-nya of Marcel Siahaan. 2.0. I just love this. I just love this conversation. Dan mudah-mudahan kalian sendiri juga menikmatinya. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan dengan tetangga yang tidak kalah luar biasa di Daniel Tetangga Kamu. Bye guys, see you.